Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Nur Ainun Amuhu dari kelas B Pendidikan Biologi akan mencoba menjawab pertanyaan soal biostatistika. Oke, baiklah, ini cara kerjanya dengan soal dalam satu percobaan di bidang peternakan terdapat suatu pengaruh tentang berbagai campuran ransum atau makanan. Katakanlah campuran A, B, C, D terhadap pertambahan bobot badan selama masa percobaan diukur dalam kilogram. Hewan percobaan yang digunakan adalah domba jantan yang terdiri dari umur yang berbeda. Karena berbeda umur, maka dilakukan pengelompokan dan terdapat 4 kelompok berdasarkan tingkat umur domba tersebut. Nah, data pertambahan ini bobot badan atau dalam kilogram dari 16 domba jantan yang memperoleh makanan yang berbeda. Nah, ini merupakan tabelnya. Di sini dari tabel ini kita bisa lihat terdapat 4 perlakuan dan 4 perulangan. Ada 4 perlakuan atau treatment dan ada 4 perulangan atau repeat. Nah, di sini hipotesis yaitu H0 sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P4 sama dengan 0. Sedangkan H1 yaitu ada P1 tetapi tidak sama dengan 0, di mana I sama dengan 1, 2, 3, 4. Yang pertama kita mencari faktor kolerasi. Faktor kolerasi dengan rumus Y pangkat 2 dibagi T kali R. Y pangkat 2 kita bisa lihat yang ini. Y pangkat 2 yang ini berarti 84 dipangkatkan 2 dibagi T kali R. Treatment kali perulangan, jadi 4 kali 4. Dikalkulasikan 84 pangkat 2 itu menghasilkan 7,056 dan 4 kali 4 itu 16. Ini dibagi ini hasilnya 441. Jadi FK 441. Kemudian mencari jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat perlakuan. Jumlah kuadrat perlakuan atau JKP dengan rumus sigma YI pangkat 2 dibagi 4 dikurang dengan FK. Di sini sigma YI kita ambil yang ini. 21 pangkat 2 sampai dengan yang ini. Jadi pertama kita mencari dulu sigma YI. Untuk mencari sigma YI yang ini dipangkatkan 2, 2, 2, 2. Jadi 21 pangkat 2 tambah 19 pangkat 2 tambah 23 pangkat 2 ditambah 21 pangkat 2 sama dengan ini, hasilnya semua menghasilkan 1,7222. Kemudian mencari kemudian masuk di rumus yaitu sigma YI pangkat 2 kan kita sudah dapat ini, berarti 1,722 dibagi dengan 4 dikurang dengan FK yang ini 441. Hasilnya ini dibagi 4 dapat 443 dikurang 441 menghasilkan 2. Kemudian untuk mencari jumlah kuadrat kelompok. Jumlah kuadrat kelompok atau JKK dengan rumus sigma YJ pangkat 2 dibagi T kurang FK.
sigmanya J yang ini. 13 ini dipangkalkan 2 sampai dengan 18, berarti 13 pangkat 2 tambah 18 pangkat 2 tambah 34 pangkat 2 tambah 18 pangkat 2 dikurangi dengan FK yang ini 441. Bahagi T kan treatment kan 4. Ini dijumlahkan mendapatkan hasil 2,010 dibahagi 4 dikurangi dengan 441. 2,010 bahagi 4 hasilnya 502,5 dikurangi 441 menghasilkan 61,5. Kemudian jumlah kuadrat total. Kita cari jumlah kuadrat total atau JKT dengan rumus sigma YIJ sigma YIJ pangkat 2 dikurangi FK. Nah, sigma YIJ ini yang ini 12, 5, 8 sampai dengan 2 dipangkalkan 2. Jadi 12 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 tambah 7 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 tambah 9 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 dikurangi FK 441. Setelah ini semua dijumlahkan menghasilkan 522 dikurangi FK 441 hasilnya 81. Kemudian kita akan mencari jumlah kuadrat galat. Jumlah kuadrat galat atau JKG dengan rumus JKT kurang JKK kurang JKP. JKT kita sudah dapat tadi 81, JKK kita sudah dapat tadi 61,5, dan JKP tadi terdapat hasil 2. Sehingga hasil dari semua ini dapat 17,5. Kemudian kita masuk di derajat bebas perlakuan. Derajat bebas perlakuan atau DBP. DBP rumusnya yaitu T kurang 1. Treatment kan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Kemudian derajat bebas galat. Derajat bebas galat dengan rumus atau DBG dengan rumus T kurang 1 kali B kurang 1. T kurang 1 kan 4 kurang 1 kali 4 kurang 1. 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian masuk di derajat bebas kelompok. Derajat bebas kelompok atau DBK dengan rumus B kurang 1. B kan itu 4 dikurang dengan 1 sama dengan 3. Nah, kemudian derajat bebas total. Derajat bebas total atau DBT. Di sini DBT sama dengan T kali B kurang 1, di mana T itu dia 4 dikali 4 kurang 1, 16 kurang 1
sama dengan 15. Kemudian masuk di kuadrat tengah perlakuan. Kuadrat tengah perlakuan atau KTP dengan rumus JKG dibahagi DBG. Tadi JKG kita dapat hasil JKG itu 17,5 yang ini. Berarti 17,5 dibahagi DBG yang ini 9. Sama dengan hasilnya yaitu 1,944. Kemudian kita akan mencari, jadi mohon maaf, ini kuadrat tengah kuadrat tengah galat, ya, bukan perlakuan. Jadi sini KTG. Kemudian kita akan mencari kuadrat tengah perlakuan. Kuadrat tengah perlakuan atau KTP dengan rumus JKP dibahagi DBP. Tadi JKP kita dapat hasil yaitu 2 dan DBP itu 3, berarti 2/3. Hasilnya 0,667. Kemudian kita cari kuadrat tengah kelompok. Kuadrat tengah kelompok atau KTK dengan rumus JKK dibahagi DBK. Tadi JKK kita dapat hasil JKK 61,5 dan DBK 3. Berarti 61,5 dibahagi 3 sama dengan 20,5. Kemudian setelah semuanya selesai, kita mencari F hitung. Di sini F hitung kita pakai rumus KTK dibahagi KTG. Nah, KTK tadi 20,5 dibahagi KTG. KTG tadi kita dapat 1,9 ampa-ampa. 1,9 ampa-ampa. Dengan 20,5 bahagi 1,944 hasilnya 0,0105. Kemudian KTP per KTG. KTP tadi 0,667 dibahagi KTG tadi kita dapat 1,944. Hasilnya 0,003. Dan untuk F tabel ini sesuai yang dilihat pada tabel di situ, yaitu 0,05 dan 0,01, dimana di tabel itu terletak 0,05 itu hasilnya 3,56 dan 0,01 hasilnya 6,99. Oke, baiklah, dari penjelasan di atas maka dapat saya simpulkan bahwa H0 itu ditolak apabila F hitung lebih besar daripada F tabel, sedangkan H1 diterima apabila F hitung lebih kecil daripada F tabel. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.